terpercaya. Baik, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan terkait uji materi Undang-Undang Pemilu 2017. Salah satu putusan MK yang menuai perhatian yakni meski tidak berusia 40 tahun namun pernah menjadi kepala daerah maka bisa maju sebagai capres atau cawapres. Putusan itu dianggap demi memuluskan oknum tertentu untuk jadi kandidat di Pilpres. Benarkah ini demi memuluskan langkah putra dari Jokowi? Dan bagaimana melihat integritas Hakim MK? Hal ini akan kita bahas bersama dengan sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Pak Aswar Hasan selaku akademisi dan juga kolumnis. Selamat pagi Pak Aswar. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Pak, seperti yang sudah saya singgung tadi di awal bahwa kita akan membahas banyak Pak mengenai putusan MK. Mungkin saya minta tanggapan dari Pak Aswar terlebih dahulu Pak terkait dengan putusan MK ini. Silakan Pak. Ya, putusan MK kemarin ini yang dibacakan oleh para hakim MK itu sungguh menarik sekaligus unik ya. Ya, uniknya ini karena ini merupakan putusan yang lain daripada yang lain. Dan menariknya karena mengundang perhatian seluruh masyarakat bangsa Indonesia terkait dengan Pilpres yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Betul Pak. Nah, yang menjadi core point daripada putusan MK ini yaitu terkait dengan pasal 69Q yang menyangkut tentang batasan usia presiden dan wakil presiden, yaitu tidak boleh di bawah 40 tahun dan ini digugat. Digugat oleh PSI, Partai Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Garuda serta satu bupati. Nah, ketiga gugatan ini itu ditolak terkait dengan kehendaknya untuk menurunkan batas usia 40 tahun. Ya. Dan ada satu gugatan yang mirip tapi tak serupa Pak ya, yang diajukan oleh mahasiswa seperti itu. Tadinya orang beranggapan bahwa gugatan penurunan batas usia 40 tahun untuk calon wakil presiden itu ditolak. Tapi ternyata orang lupa bahwa ada satu putusan yang ternyata meloloskannya, yaitu putusan dari gugatan seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta Solo yang bernama Almas Sakibiru. Betul Pak. Almas Sakibiru ini melakukan gugatan terkait dengan pembatasan usia itu. Dan ternyata gugatannya inilah yang dikabulkan sebagian. Ini menarik Pak ya, karena seperti yang dikatakan tadi ada 3 gugatan yang mirip tapi tidak serupa. Kalau gugatan dari mahasiswa UNS ini yang mengajukan dan juga dikabulkan oleh MK bahwa seseorang yang berusia paling rendah 40 tahun tapi pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Baik itu kepala daerah yang bisa mendaftarkan diri sebagai presiden dan juga wakil presiden di pemilu nantinya. Ini kemudian menjadi perhatian dari masyarakat luas. Kok bisa 3 gugatan tadi ditolak tapi 1 gugatan ini diterima Pak? Ya, itulah yang kemudian menjadi tanda kutip kontroversi daripada kasus di MK ini. Karena 3 gugatan itu bersama dengan gugatan diterima itu substansinya kan sama, yaitu terkait dengan batas usia. Ya, tetapi klausul yang terakhir yang diujukan oleh Sakibiru ini dengan klausul penambahan yang menyatakan bahwa atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, di mana di sini memenuhi syarat dari Gibran yang di bawah 40 tahun yang dimaksudkan di situ. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan bahwa salah satu reasoning daripada
penolakan ketiga gugatan itu oleh hampir semua daripada hakim konstitusi, yaitu menyangkut bahwa alasan bahwa kasih itu karena menyangkut open legal polisi, yaitu menyangkut sebuah hukum yang seharusnya diputuskan oleh dalam hal ini DPR ataupun pemerintah. Nah, tetapi kenapa yang putusan diterima ini tidak diberlakukan prinsip itu? Itu menjadi pertanyaan. Nah, setelah kita telusuri kronologinya, ternyata inilah yang kemudian menjadi menarik, karena proses penolakan ketiga putusan yang dilakukan oleh PSI, Garuda, dan satu bupati, saya lupa namanya, itu sidangnya tidak dihadiri oleh Anwar Usman, ketua MK, yang dalam hal ini adik ipar Jokowi ataupun paman Gibran yang sebenarnya menjadi secara substansi dimaksudkan gugatan itu. Nah, tetapi pada sidang 21 September, ya, dia tiba-tiba hadir. Nah, kehadirannya ini tiba-tiba merubah komposisi para hakim, ya, yang tadinya menolak yang ketiga itu, dan kemudian ketika disidangkan kasusnya Almas Sakibiru ini, dia tiba-tiba hadir, ya. Nah, kehadirannya ini menjadi debatable, ya. Karena dipertanyakan kenapa menurut penjelasan Saldi Isra, wakil ketua MK, bahwa waktu sidang pertama 19 September yang menolak itu karena alasan bahwa Anwar Usman tidak mau dianggap ada konflik kepentingan. Tetapi ternyata ketika hadir pada tanggal 21, alasan itu diklarifikasi. Bahwa Anwar Usman mengatakan dia tidak hadir pada tanggal 19 waktu penolakan 3 kasus itu karena tidak sehat. Nah, jadi di sini ada 2 pernyataan yang berbeda, Pak, ya? Nah, pada saat dia hadir, kemudian itulah yang merubah komposisi. Akhirnya kasus ini diterima, yaitu 5 hakim menerima, kan 9 hakimnya, dan 4 hakim yang dissenting opinion, termasuk Saldi Isra. Nah, akhirnya putusannya berbunyi mengatakan begini, ya, bahwa 40 tahun itu 40 tahun usia paling rendah itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 serta tidak mempunyai hukum yang mengikat. Sehingga pasal 169Q akhirnya berbunyi sesuai putusan untuk gugatan Almas Sakibiru, yaitu bahwa berusia paling rendah 40 tahun, tetap itu dimasukkan, tetap ada, Pak, ya? Tetapi ada tambahan klausul yang menyatakan atau yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, klausul ini memasukkan Gibran sebagai memenuhi persyaratan, sangat kepada Gibran Rakabuming. Sehingga pemilu presiden 2024 itu memungkinkan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden yang sebelumnya memang sudah digadang-gadang oleh Gerindra dan koalisinya. Ya, jadi dengan adanya klausul ini maka membuka peluang bagi Gibran Rakabuming untuk bisa maju, dan juga memang sebelumnya sudah didukung oleh beberapa elemen masyarakat seperti itu, Pak, ya. Kita masih akan ngobrol banyak, Pak, terkait hal ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati.
Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara, informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Aswar membahas banyak terkait dengan putusan MK, Pak ya. Pak, kalau kita berbicara mengenai putusan MK kemarin menuai banyak kontroversial, tadi juga Pak Aswar sendiri yang mengatakan bahwa klausul ini membuka peluang Gibran Rakabuming yang sebelumnya juga diisukan dan juga digadang-gadang bisa menjadi cawapres dan didukung oleh elemen-elemen masyarakat. Tapi kalau menurut Pak Aswar sendiri, apakah memang adanya putusan MK ini, adanya gugatan-gugatan ini untuk membuka peluang bagi Gibran itu sendiri, Pak? Ya, dengan putusan MK terakhir itu merupakan jembatan emas bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden yang memang sangat diinginkan oleh Prabowo. Bahkan sebelum putusan itu di media sosial sudah beredar baju kaos bertuliskan Prabowo Gibran. Itu sebelum putusan MK. Berarti memang sudah diagendakan. Dan lagi pula memang nama Gibran itu masuk sebagai salah satu calon dari Prabowo, calon wakil presiden. Dari 4 calon yang disebutkan. Ya, salah satunya itu adalah Gibran. Nah, putusan MK ini memang sangat menguras perhatian para akademisi, intelektual, dan para aktivis. Dianggap putusan ini sebagai sebuah upaya yang memang penuh dengan nuansa non yuridis. Ya. Ada aspek-aspek politik di dalamnya dan dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari bingkai demokrasi. Dianggap sebagai judicial politik yang otokratik, ya, sebagai apa istilahnya politisasi hukum dalam konteks otoritarian, kekuasaan otoritarian. Itu sampai ada yang mengatakan begitu. Bahkan ada lebih keras yang mengandung tanda kutip sesuatu yang terkesan melecehkan, yaitu bahwa MK, Mahkamah Konstitusi, itu sudah berubah artinya namanya menjadi MK dalam arti Mahkamah Keluarga. Ya, karena di situ ada dihubungkan dengan kepentingan presiden untuk melanjutkan dinastinya, di mana Gibran sebagai wakil presiden di masa akan datang, dan ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah adik ipar dan paman daripada Gibran. Nah, ini menarik sekali yang dikatakan oleh Pak Aswar. MK yang awalnya Mahkamah Konstitusi, banyak orang plesetkan jadi Mahkamah Keluarga seperti itu. Mengingat juga bahwa Anwar Usman ini merupakan keluarga dari Jokowi dan terkait juga dengan Gibran. Putusannya itu. Apalagi kalau kita melihat kronologi putusan. Betul. Pada sidang pertama itu kan terjadi penolakan. Pada sidang kedua tiba-tiba hakim itu berubah dengan kehadiran tiba-tiba Anwar Usman dalam terlepas daripada proses yuridisnya tetapi sudah banyak orang mengatakan bahwa banyak faktor-faktor teknis non yuridis yang berlaku. Sampai-sampai wakil ketua MK Profesor Saldi Isra itu mengatakan begini, saya catat dengan baik. Dia mengatakan begini, selama 6 tahun saya menjadi hakim konstitusi, saya belum pernah mengalami hal yang aneh, yang luar biasa, dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Karena Mahkamah Konstitusi tiba-tiba berubah pendirian, sikapnya hanya dalam waktu sekelebat, katanya. Tiba-tiba berubah pendirian. Lantas kemudian apakah ini bisa membuat masyarakat mempertanyakan integritas MK, Pak? Nah, itu dia.
akhirnya pertanyaan seperti itu tidak bisa dielakkan. Masyarakat akhirnya meluncurkan sebuah keraguan-keraguan terhadap Mahkamah Konstitusi atas putusannya terkait dengan pembatasan usia. Demo di mana-mana ya, Pak terjadi. Demo di mana-mana. Iya. Bahkan Pak Yusuf Kalla, ya mantan wakil presiden itu sampai menyatakan sebuah pernyataan warning sebelum MK diputuskan. Beliau mengatakan bahwa sekarang ini memang sudah terjadi dua hal, yaitu politik sayang anak dan politik penjara. Nah, inilah dua yang mewarnai demokrasi kita. Ya, beliau mengatakan bahwa politik sayang anak ini itu secara tidak langsung kan menyinggung tentang Jokowi dengan Gibran. Termasuk beliau menjelaskan antara Puan Maharani dengan Ibu Mega. Tetapi beliau mengatakan, ya Mega akhirnya mengerti dan tidak memaksakan anaknya untuk menjadi calon presiden dari PDIP dan mengedepankan Ganjar Pranowo. Demikian juga dengan SBY dengan anaknya AHY. Itu disinggung bahwa sekarang ini memang fenomena politik sayang anak. Nah, fenomena politik sayang anak ini saya pikir itu terkait dengan wacana bagaimana menjadikan Gibran sebagai wakil daripada Prabowo dengan bagaimana melakukan sebuah manuver-manuver agar MK memuluskan jalannya itu dengan mengubah klausus pasal 169 Ki itu tersebut. Apakah kemudian masyarakat masih bisa percaya dengan jalur-jalur konstitusi dengan adanya kejadian ini, Pak? Ya, pertama bahwa mau tak mau kita harus terima putusan ini karena memang itu sebuah putusan yang bersifat final. Iya. Nah, tetapi kemudian distrust masyarakat itu tidak bisa dielakkan juga. Ya. Dan ini merupakan sebuah ujian kita di dalam bertata negara. Dan ini saya pikir merupakan sebuah ujian demokrasi. Nah, tetapi sekali lagi bahwa proses demokratisasi hukum kita itu tidak terlepas dari politisasi ya kepentingan. Ya, dan kepentingan ini ada dua hal yang menurut saya yang menjadi persoalan dalam kepentingan politik untuk demokrasi di negara kita itu menyangkut kepentingan para oligar dan kepentingan hasrat untuk memelihara dinasti. Nah, dua hal ini yang menjadi sebuah tantangan kita dalam bagaimana mewujudkan demokrasi. Dan itu terpulang kepada pelaku-pelaku penegak demokrasi, apakah di ranah hukum ataupun di ranah politik. Dan intinya adalah kuncinya pada integritas mereka. Kalau integritas mereka itu tidak bisa diharapkan lagi, maka disitulah hancurnya bagaimana hukum bisa bertegak. Demikian juga kalau integritas itu dipersoalkan atau dipertanyakan bagi para politisi, maka di situ pula lah juga akan menjadi peluang hancurnya proses demokratisasi politik kita dalam proses pilpres yang akan datang. Baik Pak, dengan adanya putusan MK ini kemudian Gibran Rakabuming mendapatkan sorotan yang sangat luar biasa dari masyarakat dan juga elemen-elemen organisasi seperti itu Pak. Kira-kira kalau menurut Pak Aswar, bagaimana langkah ke depan dari Gibran? Apakah maju atau tidak Pak? Ya, pertama yang tahu apakah dia akan maju tidak ini hanya dua, yaitu Tuhan dan Gibran sendiri. Gibran sendiri Pak ya. Ataupun Jokowi dan Tuhan, tergantung mereka, hanya itu. Tetapi sekali lagi ini merupakan pilihan dilematis bagi Gibran, ataupun Jokowi. Pertama, kalau dia menerima ini dan mau menjadi wakil presidennya Prabowo, sementara dia adalah kader PDIP yang dibesarkan oleh PDIP, maka dia akan dianggap pengkhianat oleh PDIP, maka dia mencederai kebaikan PDIP selama ini terhadap dirinya. Dan itu artinya peta politik itu akan berseberangan antara Prabowo dengan PDIP dalam hal ini di mana Prabowo bersanding dengan Gibran yang dianggap sebagai pengkhianat atau keluar dari PDIP. Berarti citra tidak loyal bisa tertempel Pak ya? Iya pasti. Dan mau tak mau kalau PDIP konsisten dengan segala konsekuensinya, dia harus pecat. Sebagaimana yang dialami oleh Budiman Sujatmiko yang dipecat karena menyeberang untuk mendukung Prabowo kan, dan sikap atau pilihannya itu mengakibatkan dia dipecat dari PDIP. Pemecatan ini saya pikir juga akan
akan berlaku sama dengan Gibran. Dan itulah konsekuensi sekaligus konsistensi sebuah partai politik seperti PDIP yang harus ditempuh ke depan. Tetapi sekali lagi yang menarik, ya, yang bisa menjadi spekulasi begini. Kalau Gibran akhirnya tiba-tiba menolak menjadi calon wakil presidennya Prabowo, tetapi menerima menjadi wakil presidennya Ganjar, ini akan menarik, ya, akan membuka sebuah spekulasi baru, ya, dengan pertimbangan bahwa Gibran itu kader PDIP. Dan beberapa pernyataan-pernyataan Gibran di media sosial menyatakan bahwa saya ini sudah dibesarkan oleh PDIP, ya, dan saya tetap mendukung Ganjar, ya, sebagai kader PDIP. Nah, pernyataan-pernyataan ini tentunya harus dilihat, karena kalau dia tiba-tiba menjadi bersedia menjadi wakil presidennya calon presidennya Prabowo, berarti dia sudah ingkari ini kenyataannya, kan? Nah, sementara di sisi lain Gerindra dalam ini yang sudah istilahnya menggebu-gebu gitu, dan hampir deal, sudah boleh katakan deal secara informal, ya, dengan Gibran, tiba-tiba merasa ditinggalkan. Ini pasti merupakan suatu kekecewaan besar bagi Gerindra. Nah, tentu ini sebuah hal yang dilematis. Dengan kata lain, akan terjadi berhadapan-hadapan antara Gerindra dan PDIP dalam kontes pilpres yang akan datang. Ya, pro dan kontra ini kemudian hadir di sosok Gibran Rakabuming, dan juga dengan adanya putusan MK kemarin juga mendobrak kontestasi politik, paket capres dan juga cawapres untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Kita masih akan ngobrol banyak Pak Aswar terkait dengan masalah ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara, dan Noken Big Man, keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Aswar membahas banyak terkait juga dengan peta politik nanti di tahun 2024 Pak ya. Nah, yang paling menarik juga tadi bahwa yang dikatakan oleh Pak Aswar bahwa yang tahu keputusan apakah Gibran bisa maju sebagai cawapres atau tidak hanya ditahu oleh Gibran dan Tuhan atau Pak Jokowi dan Tuhan gitu Pak ya. Namun yang unik adalah bahwa pernyataan dari Jokowi kemarin setelah putusan MK menyatakan bahwa terkait dengan keputusan apakah Gibran maju atau tidak itu diserahkan kepada partai politik seutuhnya, Pak. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, presiden kita ini memang termasuk dia ya bermain kata-kata untuk berlindung dari hal-hal yang bisa menjebak. Ya. Seperti kemarin waktu di Beijing ditanya tentang putusan MK, dia mengatakan, ya jangan tanya saya, tanya MK atau para ahli hukum, nanti bisa menjadi interpretasi macam-macam.
kemudian ditanya tentang Gibran, apakah akan menjadi wakil presidennya Prabowo, dia mengatakan itu ranah partai politik, Pak ya. Tanyakan sama mereka, karena mereka lah yang berkewenangan untuk memutuskan hal tersebut. Nah, itu sebuah pernyataan yang menurut saya sangat politis. Jadi, yang menarik juga ketika acara Projo kemarin yang besar-besaran, Presiden Jokowi itu menyatakan bahwa ketika didesak atau diharapkan membuat pernyataan siapa yang didukung ya dalam Pilpres. Nah, ini kan dilema antara Ganjar Pranowo atau Prabowo yang akan didukung. Presiden sampai sekarang itu tidak membuat ketegasan pernyataan siapa yang didukung. Nah, itu. Nah, terkait hal itu, maka ini juga menjadi sebuah spekulasi, membuka spekulasi yang lebih jauh bahwa kemana sebenarnya dukungan Jokowi nanti, apakah ke Prabowo atau ke Ganjar Pranowo. Tetapi ketika nanti misalnya Gibran resmi menjadi wakil calon presidennya Prabowo, maka mau tak mau dalam konteks politik sayang anak, Jokowi akan memberikan dukungan kepada Prabowo, dan ini akan membuka luka ya, kekecewaan dari PDIP. Tetapi saya salut bahwa PDIP selama ini selalu mengedepankan politik kebaikannya, dan apa tindakan selanjutnya atas kebaikan PDIP yang selama ini sudah diberikan kepada Jokowi termasuk kepada Gibran, itu menjadi hak Jokowi dan Gibran selanjutnya. Baik Pak, kalau kita berbicara mengenai putusan MK kemarin menuai kontroversi, banyak sekali perhatian masyarakat menuju ke situ. Apakah keputusan Prabowo dan Partai Gerindra yang menggebu-gebu ingin merekrut Gibran Rakabuming sebagai bakal wakil presiden di tahun 2024 ini keputusan yang tepat Pak? Mengingat tadi dari Pak Aswar sendiri mengatakan juga banyak isu-isu politik sayang anak, sayang politik dinasti. Terkait hal itu seperti apa Pak? Gerindra kan langsung rapat ya ketika pasca putusan MK kemarin, dan hasilnya itu 3 poin. Poin pertama yaitu bagaimana menyangkut tentang regulasi. Nah, dijawab oleh Habibur Rahman, wakil ketua Gerindra, mengatakan persoalan regulasi ini tidak masalah karena ternyata Gibran Rakabuming ini memungkinkan ya menurut putusan MK menjadi wakil Prabowo. Jadi tidak ada masalah, itu satu. Yang kedua tergantung putusan para ketua-ketua partai koalisi. Nah, di situ kan ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat terakhir ya. Nah, saya pikir ini bukan juga menjadi masalah karena jauh sebelumnya nama Gibran sudah masuk agenda dari 4 calon yang diunggulkan ya sebagai calon bakal wakil presidennya Prabowo. Itu putusan kedua. Saya pikir itu tidak jadi masalah. Yang ketiga ini yang masih tanda tanya, yaitu akan meminta kesediaan Gibran apa mau menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Nah, kalau Gibran mengatakan tidak bersedia karena banyak tekanan, termasuk misalnya terakhir ini Gibran kan dipanggil oleh PDIP, bagaimana komitmennya dan sebagainya. Nah, Gibran dalam hal ini terjepit antara jasa baik PDIP terhadap dia, apakah dia akan mau menjadi anak maling kundang atau melepas kesempatan emas untuk menjadi orang nomor 2 di Indonesia ini, dan hanya ini kesempatannya. Yang akan datang itu belum tentu, karena pasti akan banyak calon-calon baru. Nah, ini akan menjadi sebuah dilematis yang besar bagi seorang Gibran, apakah akan menerima tawaran sebagai calon wakil presiden atau tidak ya. Apakah menerima atau tidak Pak? Ini yang menarik sekali untuk kita simak dengan konsekuensi, dengan pro dan kontra yang akan terjadi di pemilu tahun 2024 mendatang. Kita nanti Pak ya seperti apa keputusan dari para partai politik ini, dan juga terima kasih sekali lagi Pak Aswar. Kita tadi sudah ngobrol panjang lebar mulai dari putusan MK dan juga bagaimana kemudian kontestasi politik, paket capres dan juga cawapres nantinya tahun 2024. Terima kasih sekali lagi Pak Aswar sudah bergabung bersama kami, dan saudara, informasi tadi juga sekaligus
menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.